sunshine, my only sunshine. You make me happy when Selamat pagi anak Lause. Selamat pagi anak Lause. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, jumpa lagi dengan Lause Yeni. Lause Yenti. Lause apa? Ya, Lause mau mengajak kita beribadah walaupun di rumah masing-masing. Kita harus tetap semangat. Nah, yuk kita mau memulai sekolah minggu kita berdoa. Ikuti Lause ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. kami bersyukur, kami berterima kasih Berterima kasih karena pagi hari ini kami masih boleh berdoa, kami masih boleh berdoa, memuji-muji nama Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, berkati kami berkati kami supaya kami supaya kami tetap semangat tetap semangat walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. di rumah kami masing-masing. Berkati orang tua kami Berkati orang tua kami dan lause-lause kami. dan lause-lause kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, anak lause, kita mau memuji Tuhan dengan lagu yang pertama. Harus semangat ya, ikuti lause ya. Give me all in my life keep me burning. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Nah, anak lause masih semangat memuji Tuhan? Masih Lause. Oh, harus lemah semangat. Lause mau tanya dulu, siapa mau jadi anak yang baik? Saya Lause. Siapa mau jadi anak yang taat? Saya juga. Iya, sebagai anak-anak yang percaya sama Tuhan, kita harus baik dan taat. Taat kepada siapa? Pada Tuhan, kepada Papa. Yuk, kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. B-A-I-K, baik. T-A-A-T, nah, nyanyikan dengan Semangat. Yuk. B-A-I-K baik, B-A-I-K baik. Saya mau seperti
Lause, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan yang setiap minggu kita dengar itu harus berbuah dalam kehidupan kita. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini ya. Jadi firman Tuhan itu harus selalu didengar dan dilakukan. Nah, ikuti Lause ya nak. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Lause berharap pagi hari ini semuanya dalam keadaan sukacita dan sehat-sehat kita ya. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Semuanya sudah siap anak-anak Lause? Siapa yang sudah siap angkat tangannya? Wah, semua sudah siap. Yuk duduk manis. Iya, nggak lagi main-main dengan saudara-saudara yang lain ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh fokus mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan berkati setiap firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami yang subur dan akhirnya berbuah banyak. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, hari ini kita mau bercerita tentang satu tokoh Alkitab yang hebat sekali ya. Siapakah itu? Mau tahu? Kalau sudah mau tahu, wah duduk yang tertib ya. Nggak ada lagi yang jalan-jalan, nggak ada lagi yang main-main sama saudaranya. Ya oke, hari ini Lause Yeni akan bercerita dari satu kitab dari Perjanjian Lama. Nah, ini dia adalah seorang pemuda yang luar biasa. Dia punya teman-teman juga yang luar biasa. Nah, sudah tahu kira-kira siapa ya? Biasanya cerita ini sudah tidak asing lagi, semua pasti sudah tahu ceritanya. Ya, tapi Lause mau ceritakan kembali karena firman Tuhan adalah firman yang bisa mengubahkan hidup kita ya. Kita mau belajar dari satu tokoh namanya Daniel ya. Hari ini Lause bercerita tentang Daniel di istana raja. Diambil dari Daniel 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, satu kali ketika di Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Yoyakim. Nah, raja ini memerintah kerajaan Yehuda. Tetapi satu kali ada satu bangsa yang datang menyerang. Wah, gawat. Bangsanya diserang oleh seorang rajanya namanya Raja Nebukadnezar. Wah, karena mereka berperang antara Yehuda dengan kerajaan Babel, akhirnya Raja Yehuda yang kalah ya. Jadi kalau rajanya kalah, bangsanya kalah, apa yang terjadi? Iya, betul. Terjadilah penjajahan ya. Semua orang-orang hebat yang ada di Yehuda pada waktu itu dibawa ke Babel ya.
Terus apalagi barang-barang berharga, emas, perak, semuanya dibawa ke negara Babel. Ternak-ternak yang begitu banyak juga bisa dibawa ke Babel. Apa yang Raja Babel mau bisa dibawa ke kerajaannya. Untuk apa? Memperkuat kerajaannya Babel. Nah, termasuk orang-orang yang ada di Yehuda juga ditawan, dibawa ke kerajaan Babel. Nah, pada waktu itu Raja Nebukadnezar berkata, "Coba prajuritku, bawalah semua orang-orang keturunan raja-raja, keturunan bangsawan yang pintar-pintar, yang hebat-hebat, bawalah ke istana Raja Nebukadnezar." Untuk diapakan tuanku orang-orang itu? Mereka harus bekerja kepadaku Raja Nebukadnezar. Sekarang akulah raja mereka. Nah, akhirnya dikumpulkanlah semua pemuda-pemuda yang gagah perkasa, yang pintar-pintar. Nah, kalau misalnya pemudanya malas-malas, dipilih enggak? Enggak dipilih. Kalau pemudanya badannya kurus-kurus, sakit-sakit, dipilih enggak? Enggak. Ya, hanya orang-orang yang punya kemampuan, hanya orang-orang yang keturunan bangsawan, ya, yang dipilih oleh Raja Nebukadnezar. Supaya apa? Supaya orang-orang itu bekerja untuk kerajaan Nebukadnezar dan kerajaannya bisa jaya, ya, bertambah jaya karena orang-orang tersebut. Nah, rupanya di sana terpilihlah pemuda dari Yehuda, seorang pemuda yang mengasihi Tuhan, ya, dia taat kepada Tuhan. Dia adalah orang yang sayang kepada Allah Israel. Siapa namanya? Ada yang namanya Daniel, ada yang namanya Misael, ada yang namanya Hanaya, ada yang namanya Azaria. Ya, itu adalah nama-nama mereka ketika mereka di mana? Di Yehuda. Nah, ketika mereka di kerajaan Babel, rupanya mereka diajari bahasa Kasdim, ya, tulisan-tulisan Kasdim, ya. Jadi orang Babel mereka belajar bahasa-bahasa Kasdim. Nah, itulah yang juga mau diajarkan kepada Daniel dan kawan-kawannya, ya. Nah, akhirnya Daniel dan kawan-kawannya ini diberikan nama yang baru, ya. Nama yang baru, mereka diberikan namanya siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego, juga Belsasar, ya. Nah, 4 sekawan ini adalah pemuda yang luar biasa. Mereka adalah orang yang cinta Tuhan. Sekarang tinggal di mana? Di Babel. Nah, orang-orang Babel cinta sama Tuhan enggak? Tidak. Mereka percaya sama Allahnya Israel? Tidak. Mereka adalah penyembah apa? Penyembah berhala, dewa-dewa mereka yang mereka sembah, ya. Nah, jadi mereka hidup di negara yang tidak mengasihi Tuhan, tapi mereka menjadi berkat buat bangsa yang baru ini, ya, bangsa Babel, ya. Nah, akhirnya ketika sudah diberikan nama mereka nama yang baru, terus apa lagi? Lalu mereka luar biasa. Mereka apa? Diberi makanan yang sehidangan dengan raja. Apa yang dimakan raja, itulah yang mereka makan. Wow, kira-kira makanan raja enak apa nggak enak? Pasti enak, ya kan? Daging-dagingan, sayur-sayuran, ya, anggur, air anggur. Wah, semua yang mereka mau ada semua. Buah-buahan pun banyak sekali, ya. Nah, satu kali
ketika pelayannya ini yang menyediakan makanan menyuruh Sadrak, Mesak, Abednego untuk makan, kira-kira mereka mau nggak? Yang makan makanan yang disiapkan di satu hidangan dengan raja, mereka mau makan nggak? Ternyata mereka tidak mau makan apa yang sudah disiapkan. Nah, kira-kira kenapa ya mereka tidak mau makan, padahal kalau makan lezat, ada ayam goreng ya, semua pasti suka ya kan? Ada apa lagi? Wah, ada anggurnya besar-besar, buahnya besar-besar, semua besar-besar, enak-enak, lezat-lezat. Wah, tapi mereka kok nggak mau. Lalu si Daniel ini dia memohonlah kepada pengawalnya raja ini, "Tuanku, kalau bolehlah kami tidak makan makanan ini, karena kami hanya mau makan sayur-sayuran dan air saja, air minum biasa saja, nggak usah makan makanan yang lezat ini." Terus pengawalnya raja bilang, "Aduh, kalau kalian nanti nggak makan makanan yang enak-enak ini, tubuh kalian jadi loyo gitu ya kan? Ya, jadi lemas-lemas, badannya jadi kurus. Nanti akulah pengawalnya ini yang akan disalahkan oleh rajaku Nebukadnezar. Wah, kayak mana lah nanti aku dihukum." Wah, pengawalnya takut ya kan? Kalau dia tidak memenuhi perintah siapa? Perintah raja. Aduh, gimana lah. Lalu Daniel berdoa dalam hatinya, "Bagaimana ini ya Tuhan ya, tolonglah kami." Karena rupanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu bahwa makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Bagi Daniel, Sadrak, dan Abednego ya, ketika mereka makan makanan itu, mereka sudah menajiskan dirinya dengan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Makanya mereka menolak. Bukan karena mereka nggak mau makan daging, bukan ya. Tapi karena dia takut kepada Allah Israel. Nah, akhirnya dia bilang lagi nih, "Tuanku raja, tuanku pengawal, kita kasih percobaan ya, saya dan kawan-kawanku makan sayur dan minum air biasa saja selama 10 hari aja. Nanti tuanku bisa lihat bagaimana badan kami. Apakah kami menjadi loyo, nggak ada tenaga? Apakah kami menjadi bodoh karena kurang vitamin? Coba kalian, tuanku pengawal, perhatikanlah kami selama 10 hari. Nah, akhirnya setujulah pengawal raja ini. Setelah 10 hari dilihatnya Daniel dan kawan-kawannya, rupanya apa? Tubuh mereka sehat, tubuh mereka tidak kalah gagah dari kawan-kawannya yang lain. Bahkan ketika dia dihadapkan kepada raja, mereka sudah belajar. Ternyata Daniel dan kawan-kawannya didapati oleh raja kepandaian mereka 10 kali lipat dari teman-teman yang lain. Wah, luar biasa ya. Apa yang membuat Daniel dan teman-temannya diberkati Tuhan? Nah, apa ya? Apa kira-kira? Kenapa Daniel dan teman-temannya bisa lebih pintar daripada orang-orang yang lain? 10 kali lipat loh. Bukan 1 kali lipat, bukan 2 kali lipat, bukan, tapi 10 kali lipat. Wah, pandai sekali berarti ya. Nah, karena Tuhan menyertai Daniel dan teman-temannya ya, karena dia apa tadi? Taat, tidak menajiskan dirinya dengan apa? Dengan makanan-makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Ya, ketika Daniel taat, ketika dia takut akan Tuhan, maka dia diberikan hikmat, diberikan kepintaran yang luar biasa. Bahkan Daniel diberikan kepintaran dalam menafsirkan, mengartikan mimpi. Wah, luar biasa ya. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Di sini siapa anak-anak Lauseyeni yang mau hidupnya takut akan Tuhan? Angkat tangannya.
Wah, semua mau ya, semua mau percaya kepada Tuhan. Gampang nggak seperti Daniel? Nggak gampang ya. Yang lain makan enak, dia nggak makan enak. Gampang? Nggak gampang. Tapi dia mau lakukan karena apa? Karena dia sayang kepada Tuhan ya. Nah, misalnya anak-anak Lause, misalnya kalian disuruh untuk apa? Untuk ada godaan dari sekolah, misalnya disuruh menyontek. Yang lain menyontek, kita nggak menyontek. Apakah kita takut sama Tuhan dan tetap tidak menyontek? Atau kita, enak kali ya dia nyontek nilainya 100, aku nggak nyontek nilainya nggak sampai 100, cuman 70, 80. Ayo pilih yang mana? Iya, betul, pilihlah tidak menyontek. Meskipun kita nilai tidak sampai 100, tidak apa-apa. Yang penting hati Tuhan senang dengan kita karena kita takut akan Tuhan. Kalau di rumah, misalnya kita mau berbohong kepada mama bapak kita, terus kita ingat, nggak boleh bohong, kita terus tidak jadi. Kalau kita tidak jadi bohong, resikonya kita dimarahin orang tua. Pilih mana? Dimarahin orang tua atau Tuhan nggak senang dengan kita, sedih dengan kita? Harusnya kita pilih tetap tidak berbohong meskipun kita dimarahi oleh orang tua. Nggak gampang ya jadi anak-anak Tuhan yang hebat ya. Tetapi hari ini kita belajar dari Daniel ya. Oke, ayat hafalan kita pagi hari ini dari Mazmur 111 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya ya. Jadi permulaan hikmat itu apa? Takut akan Tuhan ya. Jadi takut akan Tuhan itu adalah hal yang sangat penting. Jadi kalau takut akan Tuhan itu kalau gitu nggak, takut mau jumpa Tuhan gitu nggak, bukan ya. Tapi kita takut kalau kita membuat Tuhan sedih. Kita takut kalau kita melakukan dosa. Itu namanya takut akan Tuhan ya. Itu saja firman Tuhan kita hari ini. Mari kita dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Kita mau berdoa ya buat firman Tuhan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk Daniel dan teman-temannya yang menolong kami supaya kami pun boleh hidup takut akan Tuhan. Di dalam kehidupan kami setiap hari kami boleh menyenangkan hati Tuhan, tidak tergoda oleh iblis, melakukan setiap dosa dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur mempunyai Allah yang hebat, mempunyai Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak Lause, sungguh luar biasa ya. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan. Nah, kita sudah mau menutup sekolah minggu kita. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Yuk. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Baik anak Lause, sampai jumpa minggu depan dengan Lause-Lause yang lain. Ingat ya, harus tetap jaga Kesehatan. kemana-mana harus Pakai masker. harus sering-sering cuci. Oke, sampai jumpa minggu depan. Jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.